Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Sebenarnya hari ini adalah hari yang hari pertama kita live nih secara visual. Sebenarnya nih mau bilang juga nih, ini nggak tahu juga antara kolaborasi Links Talk to Talk dengan kawan saya yang sebentar mau menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Kita akan membahas beberapa tentang apa-apa aja yang udah dia buat. Apa yang dia buat sebentar kita tanya. Karena sebenarnya Links Talk to Talk kemarin kan itu berawal dari audio ya, dari Garing sampai saya secara pribadi itu bertemu dengan kawan-kawan yang katanya juga mau main-main kayak gini lah istilahnya. Dan episode pertama kali ini sebentar saya mau ngebahas tentang apa yang sudah diperbuat oleh teman kita. Dia sudah membangun salah satu fasilitas untuk kita berkumpul, asik. Karena kita sudah lama tidak bertemu dan mungkin juga kita akan sedikit bernostalgia lah sebentar membahas beberapa hal-hal yang tidak perlu sebenarnya dibahas tapi rasa-rasanya juga harus dibahas seperti itu. Oke, di samping saya ini sekarang sudah hadir kawan saya, kawan sahabat lah istilahnya, dan alhamdulillah saya lihat dia masih sehat-sehat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiaiku, apa kabar? Sehat-sehat ya. Ini guys, ini saya lagi di tempatnya beliau nih. Jadi saya numpang fasilitasnya beliau. Bagaimana kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Semoga Bapak juga sehat. Cuma jiwa dan raga batin saya ini yang lagi tidak sehat Pak Kiai. Kenapa? Jadi saya pengen nanya-nanya awal dulu nih. Ini kayaknya tempat baru ya Pak Kiai? Jalan baru 5 harian. Jalan baru 5 harian, oke. Ya. Dan ada di Pacinongan. Ada di Pacinongan. Guys, Pacinongan itu bertempat di Sumbu Minasa, Kabupaten Goa, bukan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, samping Kota Makassar ya. Terus betul. Kita cerita tentang ini deh. Maksudnya Pak Kiai ini bikin fasilitas kayak gini untuk apa sebenarnya gitu loh? Oke, ini kita maksudkan sebagai kedai kopi yang ya tidak sekedar kedai kopi. Makanya kalau teman-teman datang ke sini, kawan-kawan datang ke sini itu ada banyak buku. Kita ingin menyediakan tidak hanya kopi saja yang baik buat tubuh, tapi juga buku-buku yang ya baik untuk otak kan dan pikiran, menambah wawasan. Jadi setidaknya teman-teman yang berkunjung ke sini pulang membawa nilai, membawa pengetahuan baru, membawa ide-ide. Kami juga berharap tempat ini tidak sekedar menjadi kedai kopi, ini menjadi tempat di mana gagasan-gagasan didiskusikan, ide-ide dilahirkan, pengetahuan-pengetahuan itu disemai sedemikian rupa sehingga ya ini bisa menjadi ruang publik. Mungkin ya, kita bisa menyebutnya ruang public space di mana orang-orang hadir di sini merasa nyaman, membawa nilai, ada value yang dibawa ketika ia kembali. Mungkin itu awalnya membangun fasilitas ini. Guys, nama beliau, tapi saya lupa kasih tahu ke teman-teman kita dulu nama siapa, statusnya apa nih? Statusnya sudah punya anak 3 kah, punya anak 2 atau gimana gitu. Silakan. Baik, nama saya Khaidir Hasram. Kalau status sudah menikah dan punya anak 1. Anak 1. Oke. Jadi kawan-kawan, Khaidir ini adalah salah satu talenta yang menurut saya waktu kita masih duduk di bangku perkuliahan. Saya tuh banyak belajar sama beliau ini. Dan lanjut lagi nih Pak Kiai, masalah terkait fasilitas yang ente bangun nih. Tadi kan harapannya Anda sudah bilang bahwa ini adalah salah satu fasilitas kedai kopi, tapi bernuansanya itu kayak ada nilai jual atau ada nilai value di dalamnya, yang dimana itu
adalah banyak pustaka-pustaka yang bisa kita pakai ya di sini ya. Maksudnya dalam artian sambil ngopi terus kita bisa baca buku. Iya betul. Itu harapan kami. Harapannya. Tapi bukannya apakah tempat-tempat begini sudah banyak nih di ini? Tapi kedepannya model marketing atau apa nih? Ada maksud ente selain itu ya, selain di luar itu Anda bangun fasilitas ini untuk ya contohnya mungkin untuk rezeki ya tanda kutip atau gimana tuh? Coba. Tidak sekedar memberikan money ke kita juga tidak sekedar mengambil keuntungan dari mereka, tapi juga kita bisa memberikan nilai, bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan ide. Nah, salah satu menurut saya sampai saat ini nilai itu bisa kita share melalui buku. Jadi buku tidak hanya mengendap di lemari saya, di perpustakaan pribadi saya misalnya, tapi itu bisa dibaca oleh kawan-kawan yang berkunjung ke tempat ini. Tapi dengan catatan hanya dibaca di tempat, tidak untuk dibawa pulang. Fasilitas yang dibangun oleh Pak Kiai ini adalah tujuannya untuk membagikan ilmu-ilmu pemikiran dengan buku-buku yang ada di sini. Nah, nanti siapa tahu kita ke depan bisa membahas buku-buku yang ada di sini, guys. Jadi konten kita akan banyak nanti. By the way, Pak Kiai, ini kan saya berterima kasih banyak nih. Sebenarnya saya bawa nama Links Talk to Talk sebenarnya. Bawa Links Talk to Talk. Cuma kan kita kemarin sempat ngomong ya masalah terkait apa sih sebenarnya yang bisa bikin hidup nih di tempat ini, di fasilitas ini ya. Kita salah satunya bikin terkait tentang contoh kayak gini, konten-konten digital kayak gini ya. Saya kira konten digital sekarang tidak bisa kita nafikan. Itu adalah sebuah kenyataan baru yang mau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya, ya kan? Sharing nilai tidak hanya berlangsung di atas mimbar masjid atau di ruang-ruang perkuliahan, tapi sekarang apalagi generasi milenial mungkin 10% dari waktu senggangnya itu dimanfaatkan untuk berwisata di YouTube, di Instagram atau di dunia maya lah. Untuk ada yang mungkin mengatakan itu adalah healing ya kan? Itu saya kalau bilang healing lagi saya cut dulu bentar kayak itu tadi masalah healing lagi tuh di Instagram tuh sekarang, apalagi ini sekarang kan long weekend kan, di long weekend itu semua status story healing ya sudah, saya healing di sini saja bersama Pak Kiai. Silakan lanjut lagi Pak Kiai. Nah, saya kira itu. Jadi terlibat tenggelam dalam keputusasaan dunia maya itu dunia maya penting sekarang kan, karena opini publik juga diperebutkan tidak hanya mungkin di jalanan seperti dulu, tapi sekarang kanal-kanal sosial media itu menjadi media demonstrasi jalanan yang menurut saya menjadi sangat penting untuk dimanfaatkan, untuk diperebutkan orang-orang yang punya pemikiran kritis. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke orang dan nilainya positif, ya disampaikan saja melalui sosial media. Apa yang kita kenal sekarang sebagai the flat world, ya, the flat world itu bukan the flat world dalam bukan teori bumi datar dalam maknanya dalam sains ya, tapi dalam makna sosial, di mana bahkan orang-orang di penjuru dunia yang paling terpencil pun sekarang itu bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk menyuarakan keresahan mereka, pengalaman hidup mereka yang kemudian bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang di belahan dunia yang lain. Oke, berarti itu panjang banget ya saudara ya. Ini terkait masalah kenapa Pak Kiai bikin fasilitas seperti ini, panjang banget nih masalah konten kayak gini. By the way, setelah itu Pak Kiai, ini kan kalau menurut saya kedai kopi ya, kita balik lagi ke kedai kopinya ya. Di kedai kopi ini kan sebenarnya sudah banyak, tapi nilai jual yang menurut saya adalah nilai plus yang ada di sini. Yang sorry guys, ini bukan S3 marketing atau S4 marketing, tapi karena memang saya sudah ada di sini dan bukan Pak Kiai kawan saya, tapi memang beliau ini mindsetnya memang beda daripada yang lain. Istilahnya dia kalau merek dagang motor itu dia, atau merek dagang kendaraan itu limited edition istilahnya. Jadi beruntunglah ini kakak Mardia, ayahnya Res sekarang sudah di sini. Dan kita doakan semoga kakak Mardia dan kakak Haidir ini selalu langgeng lah, dan fasilitas yang dibangun juga bisa lebih wow ya ke depannya.
Ngomong-ngomong masalah kedai kopi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini. Oke, siap. Masalah itu nanti di-cut ya. Ya, siap. Ngomong-ngomong masalah yang terakhir nih, masalah nama nih, nama. Terus ini kita nge-podcast segmennya apa nih di sini nih Pak Kiai? Tolong kasih saya ini deh, kasih saya penjelasan atau sama teman-teman ya. Oke. Dalam artian pesan lah, entah pesan apa itu ke para viewers kita nanti. Nama fasilitas ini apa dan kenapa harus nama itu? Kan tadi Pak Kiai sudah bilang ini kita bikin fasilitas bla 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 dan ini ada value. Nah, terus namanya apa nih? Terus kenapa ada segmen podcast kayak gini nih? Nah, gitu. Coba silakan. Yang pertama soal nama. Namanya Saya sambil minum ya Pak Kiai. Silakan. Nyoba kopinya ini nih Pak Kiai. Oke, jadi soal namanya adalah RK House. RK mungkin orang-orang terdekat saya mengasosiasikan RK ini dengan nama saya dan inisial nama saya dan istri saya. Jauh romantis banget Tapi sebenarnya maksud saya menggunakan nama RK itu bukan sekedar itu ya, bukan sekedar itu, tapi nama RK ini ketika diucapkan berulang kali, maka RK itu, maka dia akan membentuk bahasa Arab, yaitu khair. Khair itu artinya sesuatu yang baik. Jadi sesimpel itu namanya sesuatu yang baik. Saya kira ya kita ingin menciptakan hal-hal baik di tempat ini, gitu kan? Apalagi yang kedua tadi? Yang kedua, segmen podcast kita ini selain pakai kasih nama RK House, fasilitasnya itu adalah bla bla kayak tadi kedai kopi dan segala macam. Terus kenapa harus ada kayak gini-ginian? Ini saya terus terang dipanggil kemarin kawan-kawan. Saya sempat bingung ini saya pengen bahas apaan dengan beliau nih. Nah, oke lah. Kita bahas ini aja nih. Oke, kenapa terfikir untuk membuat podcast semacam ini? Sebenarnya yang pertama adalah saya ingin mengkapitalisasi pertemanan saya. Oh, pertemanan ya, pertemanan. Ada kawan saya yang sudah mulai membangun kanal di Spotify. Asik sekali. Ada kawan saya yang membangun kanal di YouTube dan subscribernya juga sudah lumayan. Ya betul. Kita punya kawan juga. Behind the Skin ya, Behind the Skin. Benar-benar teman kita yang satu ini. Channel YouTube-nya sudah banyak banget. Iya, namanya Zuri Sear. Halo Kakak Zuri Sear. Terima kasih atas. Jadi sesimpel itu. Kenapa hal-hal baik tidak segera disegerakan gitu. Jadi kita mulai. Saya ajak kawan Tinggal, saya ajak kawan Zuri, yuk kita collab di tempat ini. Asik. Mungkin teman-teman nanti kalau kita sudah mulai, teman-teman ada yang tertarik untuk sharing sesuatu yang mengandung kebaikan di sini. Kita bisa sharing tentang buku rekomendasi apa yang bagus dibaca oleh teman-teman. Nah, itu segmen kedepannya. Terus nama dari segmen ini saya mengusulkan kemarin adalah Bincang Ruang Tengah, karena ya realitanya memang kita sedang berbincang di ruang tengah ya. Ya, di ruang tengah rumah ini. Dan makna ruang tengah juga cukup fair gitu, cukup bagus, karena ya seharusnya ruang tengah menjadi ruang di mana ruang peradaban. Seseorang bisa berbincang tanpa harus ada keberpihakan, betul. Ya kan? Betul. Saya kira itu. Oke. Sebenarnya good banget nih teman-teman. Jadi kawan saya ini dia sebenarnya lama sih di Jakarta kemarin. Cuma pas pulang tahu-taunya dia bikin fasilitas seperti ini, guys. Jadi saya tuh merasa kayak wow, ini the best nih. Ada tempat seperti yang Pak Kiai bilang ya. Saya sering panggil Kiai dia nih karena apapun itu yang berkaitan dengan masalah keagamaan, saya tuh pasti akan konsultasinya ke dia. Jadi saya bilang jadi saya panggil dia Pak Kiai. Oke Pak Kiai, terima kasih atas apa yang disampaikan tadi. Saya serasa kayak 7 SKS lagi nih, kayak KKN ulang ya. Kita ngebahas masalah digital, bahas masalah RK sih, otomatis saya belajar bahasa Arab lagi. Dan kedepannya mungkin Kakak Haidir atau Pak Kiai, semoga RK House ini menjadi sarana dan fasilitas yang baik pula ya untuk teman-teman. Dan tentunya lebih mendapatkan tanda kutip yang banyak-banyak lah, value yang banyak ya. Mari kita doakan ya, semoga lancar terus ya Pak Kiai. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih Pak Kiai, semoga sukses selalu dan tunggu konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.